Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Berkata sang penulis, ad-daurusani, periode kedua min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-12, bad'u nuzulil wahyi, awal mula atau permulaan nuzulil wahyi, turunnya wahyu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mula pertama mendapatkan wahyu, ataukah langsung Allah turunkan malaikat Jibril dengan membawa Al-Quran, atau bagaimana? Mari kita simak, Bu. Yang pertama, lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Yang kedua, wa qad budi al wahyu birru'ya shadiqah fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Ats-tsalits, yang ketiga, summa nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ar-Rabi, yang keempat, wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqima wa yurshiduhum ila ittiba'i dinil qawim. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, awal mula turunnya wahyu, lamma balaghal arba'ina min umrihi, ketika umur Nabi Muhammad mencapai 40 tahun dari umurnya, ketika sampai angka 40 min umrihi dari umurnya, umur siapa? Nabi Muhammad, ba'atsahullahu basyiran wa nadhira, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan basyira. Basyira itu adalah kabar. Kabar apa? Kabar gembira. Kabar gembira kuwi koyo apa, Bu? Koyo misale dalam Al-Qur'an disebutkan misale wong mukmin, baik kui mau laki-laki maupun perempuan yang beramal solih, maka Allah akan menyiapkan surga misalnya. Misalnya itu adalah basyiro, kabar gembira, dan itu diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan basyiro tadi, kabar gembira. Selain kabar gembira, beliau itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa nadhiro, dan juga menyampaikan berita atau kabar berupa peringatan. Nah, jadi ora guru diseneng-seneng netok, tapi yo diingetke, kowe engko nek berbuat ngene engko iso mlebu neraka. Nah, seperti itu contoh nadhirone. Wada'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira, dan Nabi Muhammad mengajak kepada kebenaran dengan izinnya dan sebagai pelita yang menerangi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad budi al-wahyu birru'ya as-shadiqah, dan sungguh awal mula turunnya wahyu itu birru'ya as-shadiqah. Jadi Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, sebelum kemudian mendapatkan wahyu, sebelum mendapatkan SK, sebelum diangkat dengan surat keputusan mandat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenabian atau kerasulan, Nabi Muhammad itu mengawali daripada mendapatkan ilham, bukan ilham yang di sana itu ya, Mbak ya, bukan yang di MBS ya, ilham bukan itu ya. Ilham mendapatkan petunjuk dari Allah berupa ar-ru'ya as-shadiqah. Ini yang mengawali sebelum Nabi itu mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu diterangkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri selama kurang lebih 6 bulan, Bu. Itu setiap mimpi itu seakan-akan apa? Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi taqdhatihi. Setiap beliau itu kemudian bermimpi, melihat di dalam mimpinya itu la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi taqdhatihi. Dia itu tidak melihat seakan-akan koyo nyoto dalam alam sadar. Dan ini, Bu, yang kemudian dikatakan dalam salah satu hadis bahwa mimpi ar-ru'yah as-shadiqah atau ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang benar itu adalah satu dari 46 tanda kenabian. Nah, Nabi sebelum mendapatkan berupa SK yang kemudian kita ketahui Quran surah Al-Alaq nanti,
Nah, ini yang diawali oleh Nabi terlebih dahulu. Jadi beliau bermimpi yang hampir-hampir selama 6 bulan dikatakan Syekh Safiur Rahman, mimpinya aku mungkin koyo nyoto. Nah, dalam mimpi kamu koyo mimpi waktu koyo ngene iki ngono. Dan itu dikatakan bahwa mimpi yang benar yang itu adalah tanda 1 dari 46 kenabian. Kemudian summa nazala alaihi ruhul amin. Kemudian turun kepadanya, kepada siapa? Yaitu Muhammad ar-ruhul amin. Yang dimaksud ruhul amin ini adalah Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, yaitu ketika Nabi Muhammad berhijrah. Di sini yata'abbad beribadah di ghari Hira, di Gua Hira. Nah, kemarin Bu, kita sudah sampaikan bahwa ketika Nabi mendekati umur 40 tahun, Nabi itu kan sering uzlah. Dikatakan di Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu di bulan Ramadan. Itu ketika mendekati usia Nabi Muhammad 40 tahun. 3 tahun mendekati usia 40 tahun, Rasulullah itu sering uzlah. Sering menyendiri, bertafakur, yata'abbad, beribadah kepada Allah ala dini khalilihi, atas atau di atas agama kekasihnya siapa? Ibrahim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad. Nah, kemudian sampailah di usia beliau yang dikatakan 40 tahun tadi, nazala alaihi ruhul amin, yaitu datang Jibril itu, Bu. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok orang ngomong sallallahu alaihi wasallam lali ya? Lali enggak apa-apa. Al insanu mahalul khata'i wan nisyan, menungso kumo tempate lalai dan lupa. Tapi nek fatayat muslimat kayak otomatis ya. Otomatis. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di usia yang 40 tahun ketika Nabi Muhammad tadi beruzlah, di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian, setelah, kata Syekh Safiur Rahman, setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan Ustaz nomor 79, halaman 79 ya. Kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa apa? Yaitu peristiwa Ar-Ruhul Amin, nazala alaihi Ruhul Amin. Peristiwa turunnya Jibril tadi. Yaitu kapan? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 79, Ar-Rahiqul Makhdum mengatakan peristiwa tersebut secara tepat. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu sudah berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. 40 tahun 6 bulan 12 hari dalam kalender Hijriyah. 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari dalam kalender Hijriyah. Sedangkan dalam kalender Masehi, usia beliau itu baru 39 tahun 3 bulan dan 20 hari. Itu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan peristiwa turunnya Jibril menyampaikan mandat dari Allah, SK kenabian tadi, terjadi ketika Nabiullah Muhammad di usia 39 tahun dalam perhitungan Hijriah, atau 40 tahun 6 bulan 12 hari dalam hitungan Hijriah. Lah, turun Jibril alaihi salatu wassalam. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim wa yursiduhum ila ittiba'i dinil qawim. Dan mengajarkan, Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepadanya kaifa yahdin nasa siratal mustaqim, bagaimana manusia itu atau menunjuki manusia itu ke atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi Bu, salah satu alasan di mana Nabi Muhammad kemudian beribadah, kemarin sudah kita ketengahkan bahwa Nabi itu secara hanafiah, secara lurus hati, jiwanya yang lurus, itu tidak suka terhadap perilaku-perilaku jahiliyah yang terjadi pada masyarakatnya. Nggak suka orang mendem, ngeslot, medok, dugem, nggak seneng. Tapi Rasulullah nggak tahu bagaimana caranya, dengan apa meluruskan mereka itu.
Maka kemudian di antara salah satu caranya, kemudian beliau beruzlah tadi, memohon beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk di antaranya bagaimana agar bisa melepaskan tadi masyarakat yang seperti itu tadi loh, yang secara batin kecil, hati yang paling dalam nggak suka orang itu, kabeh wong nggak seneng. Nek misale suamine atau istrine masang gaple, masang slot berjudi, ya, nggak seneng loh. Melihat masyarakat yang amburadul nggak seneng loh. Tapi nggak tahu bagaimana caranya. Maka kemudian beliau beribadah tadi. Nah di sini dikatakan wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim. Lalu kemudian Jibril mengajarkan, allamahu mengajarkan kepadanya kaifa bagaimana yahdi menunjuki annas manusia as-siratal mustaqim kepada jalan yang lurus, yaitu tadi yang akhirnya nanti jalan Islam. Wa yurshiduhum ila tiba'i dinil qawim, dan menunjuki kepada jalan yaitu ad-din, jalan agama yang lurus. Nah, yaitu tadi Islam. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, di sini kita bisa melihat di halaman ke-80 Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan di mana ketika Ruhul Amin atau Jibril tadi turun, kemudian mendekap Nabi Muhammad. Bisa kita bayangkan, Bu. Jadi ini proses ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, mendapatkan SK tadi, Rasulullah sudah beribadah di situ. Kemarin sudah kita katakan, ketika bekal yang dibawa oleh Nabi Muhammad habis, beliau turun untuk mengambil bekal lagi. Itu periode pertama kemarin sudah kita katakan. Dan ketika di bulan Ramadan tadi, dikatakan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tadi, 21 Ramadan, malaikat turun, Bu. Perasaan, Bu, coba. Ada makhluk yang tidak kita kenal, kita sedang menyendiri di gua, lalu makhluk datang, nggak dewe kenal. Kira-kira perasaannya piye, Bu? Mesti ada perasaan wedi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad lah, terus kok dekap Nabi Muhammad memerintahkan untuk membaca, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, enggak, aku gak iso moco, dekap meneh, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad yang ngomong kodo mau, ma'ana biqari, aku gak iso moco, sampai ketiga kali, lalu kemudian Jibril itu membacakan. Nah, membacakan kepada Nabi Muhammad Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini dikatakan, Bu, setelah Rasulullah tersebut didekap, nggak iso ngomong ma'ana biqari, tadi aku nggak iso moco sampai ping 3, kemudian ditikrorkan, dibacakan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian Muhammad itu secara otomatis kemudian menghafalnya, lalu kemudian turun, Bu. Turun kemana? Turun ke rumahnya dalam keadaan takut. Mesti takut, Bu. Naluri basyariah, naluri menungso, tobi'i. Nggak digawe-gawe. Jangankan kok makhluk sing bentuke kaya ngono, maksud bentuke kaya ngono ki jelas dia beberapa hari di bulan Ramadan beribadah di situ tadi nggak enak menungso. Lah wong dhewe, Bu, nek dikageti kok mburi di tengah malam wae isih kaget ya wedi barang. Pomene kuwi jelas-jelas beliau itu beribadah sendiri, gak enak menungso, gak enak wong bahasa Inggrisnya, kok kemudian teko makhluk mendekat seperti itu. Maka Nabi Muhammad menggigil, turun kepada istrinya. Lalu laporan kepada istrinya, mengatakan zamiluni, selimuti aku yang gitu. Yo paling yang Nabi Muhammad itu romantis loh, Bu, mangsa. Yo insya Allah yang ngono selimuti aku. Lah nanging iki karena dalam kondisi yang genting, yo paling romantisnya hilang sidik. Selimuti aku, Dek. Nah, dari yang jadi Dek. Nah, akhirnya diselimuti. Setelah diselimuti hilang, ditanya, kenapa Thomas gitu, ada apa dengan AA gitu. Lalu diceritakan, saya tadi ketemu ini, saya takut
terjadi apa-apa dengan diriku, enek opo yo dik yo, enek opo yo yang yo, kira-kira ngono lah dialoge. Enek opo yang yo aku ki, opo aku wedi pokoke karo awakku kok ditekani kaya ngono. Kata Khadijah, Bu, Mas, sekali-kali sampean kuwi mugi enggak bahasane ngene bahasane, menenangkan lah intinya. Jenengan kuwi mugi gak pernah mutus tali persaudaraan. Jenengan kuwi mugi penali hubungan keluarga silaturahim. Jenengan kuwi mugi penolong si papa. Jenengan kuwi mugi penolong wong-wong sing miskin. Nek enek wong njaluk ning ngene jenengan ki gak pernah nolak. Gak pernah Nabi ku nek dijaluk iki nolak. Beda karo dhewe. Nah, enake ngomong renek. Tapi Nabi Muhammad gak nek dhek gak enek, beliau itu melelang. Contoh yang ada sahabat yang datang untuk nggak punya makan dulu, Bu. Kan Nabi Muhammad nggak punya apa-apa, tapi kemudian dilempar kepada temannya, sahabat yang punya makan untuk tamu ini tadi. Nah, ada sahabatnya kemudian, nah seperti itu Nabi nggak pernah menolak yang datang. Nah, maka kemudian dikatakan enggak. Nah, sekali-kali tidak. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat. Di sini Syekh Rahman Mubarakur mengatakan, sekali-kali tidak akan demikian, nggak akan terjadi apa-apa denganmu. Maksudnya, tenang, Mas, tenang. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang-orang yang papa, pemberi orang-orang yang miskin, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kuwi sing diomongne Khadijah. Khadijah iki sapa, Bu? Garwane Nabi Muhammad. Nah, iki ada hikmah loh, Bu, yang bisa kita ambil, terkhusus bagi ibu-ibu, baik itu yang belum menikah atau yang sudah menikah. Apa hikmah, Bu, nek mengko suamine jenengan mulih konjobo dalam keadaan leng keringetan, kesel, gak nggawa misale duit sing jenengan senengi kan duit to, Bu. Gak nggawa duit, ojo mbok seneni ngono lho, Bu, maksude. Ojo mbok alah Mas kowe iki suami payah golek duit kok ora iso dasar. Ojo mbok ngono nih. Barangkali suami yang dari luar kuwi iki memang wis berupaya dengan semaksimal mungkin, tapi qadarullah enggak mendapatkan gitu loh. Pulang tenang no, wis Mas gak apa-apa, dagangan hari ini rugi ya enggak apa-apa lah. Sesuk insyaallah untung. Orang malah dipoyoi. Nah, ini salah satu hikmah. Itu ciri wanita solehah, menenangkan suaminya. Ngono Bu ya. Ada apapun, suamine kon jobo, koyone kok muring-muring. Ngopo to Mas, santai Mas, duduk, santai Mas, duduk. Enek opo cerita. Wah, anu kamu lho ngene wis tak omong, wis Mas sabar, tenang. Nah, itu ciri suami yang solehah, menenangkan. Mohon maaf. Nah, maksudnya ya kuwi lho, Bu. Lah kan aku ngetes jenengan. Nah, berarti jenengan nyimak, Bu. Alhamdulillah. Itu ciri istri yang solehah, Bu. Ngeles. Ya kan ciri ini Ayahanda Gunes biyen ketika beliau ngajari neng sekolah jadi ngono. Pokoknya guru ki paling bener. Gitu Ayahanda ya. Dengan 1000 cara murid-murid gak iso ngalahke guru jarine. Selalu benar. Maka itu akhirnya yang terjadi pada kita, yang diajari guru yang paling benar, akhirnya kita seperti itu dalam masyarakat. Merasa paling benar, nggak mau disalahkan, nggak mau ngakui kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin gitu ya Anda. Wallahu alam. Kita lanjutkan ya Bu ya. Ciri wanita yang solehah, yaitu yang menenangkan hati suaminya dikala suaminya itu kalut dalam keadaan apapun, Bu. Tadi dikatakan baik itu ketika kalut dia golek gawenan apa nggak ketemu, atau ketika ngili sawah kok kelelep ngono. Sawah wis enek parine maksudnya Bu, kelelep atau yang lainnya Bu. Sampai di rumah jenengan nenangne kaya yang dilakukan oleh Khadijah. Maka kemudian Khadijah biar mantap lebih menenangkan lagi, maka kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad itu kepada siapa? Kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Di sini dikatakan beliau adalah sepupu daripada Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah
dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dan dia itu, si Waraqah tadi, posisinya sudah buta, umurnya itu sudah sangat tua sekali. Maka Khadijah kemudian mendatanginya bersama keponakannya, yaitu Muhammad, lalu ngomong, dengarkan wahai saudaraku, wahai sepupuku, ompo leng arek diomongke sepupumu atau yang akan diomongkan keponakanmu. Maka Nabi Muhammad itu ngomong nyerita nih opo sing wis dilalui tadi. Lalu kemudian apa kata Waraqah, Bu, setelah mendengar cerita dari Nabi Muhammad tadi? Maka Waraqah mengatakan, wahai keponakanku, apa yang kau lihat? Nah, tadi lalu Rasulullah menceritakan beberke. Lalu kemudian kata Waraqah, Bu, itu adalah makhluk kepercayaan Allah yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Nah, dalam istilah yang lain dikatakan itu adalah namus. Namus itulah makhluk utusan Allah, yaitu Jibril dengan kata yang lain yang dulu pernah diutus kepada Nabi Musa. Itu kata Waraqah. Lalu kemudian, andai saja aku masih bugar, kata Waraqah, dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika itu, ketika engkau diusir oleh kaummu. Lalu Nabi Muhammad kaget, Bu. Apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi Muhammad. Lalu kemudian Waraqah menjawab, iya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa dan ragaku. Kata Waraqah. Lah kok iso ngerti, Bu? Apa dhek dukun, Bu? Waraqah memang. Kalau jenengan masih ingat, Bu, ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun. Ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam, masih ingat, Bu, pelajaran kita beberapa bulan yang lalu, ketika Nabi Muhammad pergi ke Syam, diajak oleh Abu Thalib sampai di daerah Busra. Busra itu sudah masuk kawasan Syam. Nah, masih ingat ketemu dengan siapa? Ketemu dengan pendeta yang bernama Bahiro atau Buhairo. Apa yang dikatakan beliau? Sama kurang lebihnya. Bahwa inilah calon punggawa semesta alam atau nabi yang diutus. Calon. Beliau melihat dari apa, Bu? Beliau membaca dari kitabnya. Kitab Injil yang masih benar. Dan kemudian melihat tandanya. Tanda kenabian Nabi Muhammad dijelaskan. Beliau memiliki tanda di mana, Bu, ini, Bu? Di punggung lah pena yang ngomong. Kemarin sudah kita sebutkan ada tanda di punggungnya seperti buah apel, Bu ya. Nah, terus kemudian lah ini Waraqah. Ini semisal, Bu, pendeta yang lurus, Bu, yang membaca kitab. Bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan, dalam Quran surah As-Saff itu, ayat yang keberapa itu? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, ya qaumi atau ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku ini utusanmu, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini, wahai bani Israel, utusan kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Kemudian wa mubashiran, kemudian mengabarkan kepada kalian bahwa akan ada seorang nabi ya'ti min ba'di, yang akan diutus, yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Sopo sing ngomong, Bu? Sing ngomong Nabi Isa. Artine, Bu,
nubuah bahwa Nabi Muhammad itu akan datang itu tertulis di dalam Injil yang sebenarnya. Nah ini yang ngomong itu Isa, Bu. Allah memberikan ngerti kepada dia, inilah Al-Quran, Bu. Bahwa Al-Quran itu mengabarkan kepada kita cerita-cerita yang telah lalu dikabarkan kepada kita. Dan cerita yang akan datang yang belum terjadi dikabarkan kepada kita. Termasuk cerita apa yang ada di dalam Injil dikabarkan kepada Allah kepada kita. Yaitu tadi. Dan ingatlah. Jadi biyen kuwi Bu. Iki maksudnya lho Al-Qur'an Gusti Allah kumus ngomongi dhewe. Wa in qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika dahulu kala Isa kumu pernah ngomong karo rakyate Bani Israel. Ngomong apa? Ngomong bahwa membenarkan kitab sebelum Injil, sebelum Isa diturunkan, yaitu Taurat. Dan ngomong kepada Bani Israel bahwa akan ada Nabi yang datang, yakti min ba'di, yang datang setelahku. Jadi utusan Allah kepada kalian. Nanti Arab enek Nabi setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, jadi Warokoh mau Bu, orang yang benar, yang membaca kitab Injil yang benar, seperti Bahiro au Buhairo tadi. Maka kemudian si Warokoh tadi mengatakan, andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup. Nah, seperti itu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Itu adalah kisah di mana awal mula diberikannya SK. Apa Bu SK? Surat keputusan, mandat dari Allah berupa kenabian. Apakah kemudian Nabi langsung berdakwah, Bu? Belum, Bu. Nabi belum berdakwah. Kita lanjutkan, Bu. Di sini, di halaman yang ke-13. Di halaman yang ke-13, di sini, nah ini Bu, buku ini ketika dibandingkan dengan Ar-Rahiqul Maktum, lebih sistematis yang Ar-Rahiqul Maktum, Bu. Gitu, Bu. Di sini Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri itu runut gitu loh, Bu. Tapi di sini metodenya berbeda. Ini dari tadi Nabi sudah mendapatkan wahyu, kemudian beliau menceritakan di poin yang ke-13, bab ke-13, halatul Arabi qoblal Islam. Mengabarkan, mengatakan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kalau di kitabnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri itu dibahas di awal-awal. Di awal kitab membahas terkait tentang keadaan bangsa Arab, menceritakan letak geografis terlebih dahulu. Bangsa Arab itu seperti apa, sukunya seperti apa, dan sebagainya. Tetapi di sini, nah, Syekh Khudharil Bid yang kemudian kitabnya diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, setelah mengatakan, setelah menceritakan terkait Rasul mendapatkan wahyu, baru kemudian beliau menceritakan hal ihwal, perkara-perkara yang itu menjadi kebiasaan bangsa Arab. Halatul Arabi qoblal Islam, keadaan bangsa Arab sebelum mendapatkan atau sebelum datangnya Islam. Yang pertama, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ada 2 menit lagi insyaallah. Atau sudah ada ini? Lebih, oke, 2 menit lagi insyaallah atau 3 menit. Yang pertama, kanal Arabu qoblal Islami musyrikin ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Keadaan bangsa Arab, Bapak Ibu sekalian, sebelum kedatangan Islam, mereka itu adalah musyrik. Musyrik. Ya'budunal asnam, mereka itu menyembah asnam. Asnam itu arca-arca, patung-patung. Nah, dulu Arab sebelum kedatangan Islam, mereka itu saling menyembah patung-patung. Wa yuqaddisunaha, dan mensucikan patung-patung wimu. Patung wimu jane gawinane menungso. Patung wimu jane gawinane menungso. Tapi kemudian disucikan.
Kemudian disucikan Bapak Ibu sekalian, artinya dianggap suci, didewakan, dituhankan, disembah. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Keadaan setelah bangsa Arab mau saling menyembah berhala, disebutkan di sini bahwa mereka itu yaqtuluna auladakum, membunuh anak-anak mereka, khaufan minal ju'i wal faqri, membunuh karena takut lapar, wal faqri, dan miskin. Enak Bu zaman saiki? Kayaknya ada. Kayaknya loh ya. Kalau di berita-berita itu dengan mudah orang membunuh, bunuh diri dan sebagainya. Berarti ada yang diwarisi dari orang-orang jahiliyah. Nah, di sini dikatakan dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang wakanu, mereka bangsa Arab, yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqr. Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana hit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu sekalian, ini pun menjadi hikmah bagi kita. Keimanan kita harus mendahului segalanya. Artinya jangan karena kita takut nggak mangan, kemudian kita mampu menambah anak, nggak ditambah. Cukup 2, gimana slogannya? Babe? 2 anak cukup. Nah, tapi lebih baik, ngono kan? 2 anak cukup, tapi lebih baik. Maka jangan dibatasi. Kalau kemudian pembatasan itu karena kita ngerasa kita miskin, kita ngerasa kita tanah dewe nggak oke. Padahal istri kita dan kita subur misalnya. Kemudian kita batasi, lah loro lah, kuar mangan opo. Loh, kuwi sepele lho ya. Kuwi gur koyo sepele. Engko mangan opo nek anake oke ya, ya Allah. Masuk ke ranah akidah, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Kurniawan. Bapak Ibu rahimanallah, berarti kita nggak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang mereka itu membunuh anaknya karena takut miskin. Kita nggak membunuh anak sih, gitu. Tapi membunuh potensi kita yang seharusnya punya banyak anak karena mudah. Kan tazawwaju al-walud wal-wadud. Menikahlah kamu dengan orang-orang yang subur dan banyak anak, gitu loh. Kan itu perintah. Maka ketika ada potensi kui mau dewe kemudian gur iki, tapi bener ada takut gitu tadi, ladangnya dewe setitik, dewe kerjanane gur opo lah pak, wis wae lah pak, yo engko piye anak-anak dewe sekolah piye saiki lho apa larang, sekolah yang bayar nang MBS yo 6 juta daftar ulang, nang Ahmad Dahlan yo 4 juta 600, nang MBS saiki malah SPP-ne mundak 650. Lah engko nek anake dhewe piye Pak? Ora wis 700. Lah engko nek adine meneh ora wis 800, Pak. Lah engko nek meneh ora wis 1 juta, Pak. Ki kepiye, Pak? Jangan takut dengan rezeki, maksud rezekiku mungkin Gusti Allah ngono lho maksudnya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini Bapak Ibu rahimanallah, mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita kaji ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menusuk hati Bapak dan Ibu sekalian, saya minta maaf kepada panjenengan sedoyo. Dan apabila ada kutipan makalah, kaulnya ulama, ataupun hadis, ataupun firman Allah yang saya bacakan ternyata keliru, kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.